Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bersama-sama akan bersekutu di dalam persekutuan doa pagi. Saya percaya kita semua bersuka cita pada pagi hari ini karena ada hari baru dari Tuhan untuk kita semua. Mari kita buka persekutuan kita dengan menyanyi dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita. Bersatu di dalam doa. Berlimpah sukacita kami ya Bapa, karena ada hari baru untuk kami. Kami bersyukur karena kembali kami dapat menikmati persekutuan doa pagi. Kami akan menyambut berkat dari Tuhan. Kami akan mendengar lagi berita firman Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa, urapi kami, kuduskan kami, dan biarlah Roh-Mu yang bertahta atas hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan suara-Mu, kami boleh mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami. Kami juga boleh menikmati persekutuan doa pagi ini bersama-sama dengan saudara-saudara kami, walaupun kami berjauhan satu sama lain. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti beberapa minggu yang lalu, saya masih tetap akan membawakan renungan yang bertemakan bergembiralah dan bersukacitalah. Hal-hal apa yang membuat kita seharusnya bergembira dan selalu bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara merenungkan atau mendengarkan nasihat Tuhan dari Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semua bisa mengikuti persekutuan ini, persekutuan doa pagi ini, tandanya saudara dan saya masih ada. Dan kita ada sebagai manusia, kan? Itu saja seharusnya membuat pagi ini kita bangun dengan sukacita. Tetapi pagi ini, di dalam renungan kita, Tuhan ingatkan kita. Tuhan berikan lagi alasan yang kuat kepada kita.
Mengapa kita seharusnya di dalam keadaan yang bagaimanapun, sehat atau sakit, dalam keadaan berkelimpahan atau cukup, bahkan mungkin menurut hitung-hitungan dunia berkelebihan, ya, atau kita di dalam kekurangan, ya, tetapi kita harus bergembira, kita harus bersukacita, ya. Nah, hari ini alasannya yaitu kenyataan menurut firman Tuhan bahwa saudara dan saya, kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Sekali lagi, di dalam renungan pagi hari ini, menurut pembacaan Alkitab, menurut nasihat Tuhan, apa yang membuat kita seharusnya di dalam keadaan yang bagaimanapun, ya, harus bersukacita, harus bergembira, sebab kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang percaya dan kita disayang Tuhan. Demikian sayangnya Tuhan kepada kita, saudara-saudara, sehingga Ia tidak menaruh dendam pada kita. Ia tidak menuntut, apalagi membalas segala dosa kita. Bahkan di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, dijauhkannya dari kita segala pelanggaran kita. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Allah membuang jauh-jauh. Dia tidak kumpul-kumpul pelanggaran kita. Kalau manusia beda kan, saudara-saudara, biasanya kita kumpul-kumpul kesalahan orang lain. Ya, satu kali membuat kesalahan, ya satu kali. Ya, satu kali lagi bikin, 2 kali. Ya, dan seterusnya. Dan ketika sudah begitu, menurut hitung-hitungan kita sudah begitu banyak, tidak ada lagi pengampunan. Ya, seperti kan kalau para ahli ilmu jiwa, ya, psikolog mengatakan manusia itu katanya ada yang punya sifat itu seperti mengumpulkan koin. Ya, jadi setiap kesalahan itu dikumpulin seperti mengumpulkan koin. Ketika sudah begitu banyak, ya, tidak ada ampun lagi. Ya, sehingga saudara-saudara, biasanya ketika kita berbuat salah kepada seseorang, ya, maka kita cenderung takut untuk ketemu. Apalagi kalau kesalahan itu ulang-ulang kita lakukan. Dan namun saudara-saudara, kepada Tuhan tidak ada beban, tidak ada rasa takut. Kapan saja kita bisa bicara kepadanya. Dengan leluasa kita mengatakan apa yang kita ingin katakan. Ya. Saudara-saudara, apakah ada di antara kita yang selalu benar di hadapan Tuhan? Ya, tidak ada, saudara-saudara. Seorang Martin Luther saja yang memberikan hidupnya untuk menjadi rahib, saudara-saudara. Di dalam bukunya dia katakan dia selalu merasa gelisah. Ya, kenapa? Sebab semakin dia berusaha, dia merasa semakin sering dia melakukan kesalahan. Dia semakin menyadari bahwa dia itu tidak benar. Ya, dia sadar bahwa dia tidak mampu untuk melakukan apa yang layak, yang benar di hadapan Allah. Bahkan kalau kita baca suratnya Rasul Paulus sendiri mengakui semua manusia, siapapun dia, ada di bawah kuasa dosa. Ya, manusia dibenarkan hanya karena iman kepada Allah, kata Rasul Paulus. Saudara beriman kepada Allah? Saya beriman kepada Allah juga. Saudara-saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman kita. Saudara percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Kita adalah orang-orang percaya. Dan bersukacitalah, bergembiralah saudara-saudara. Sebab kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Kesalahan dan dosa itu saudara biasanya menindih kita.
ya, menjadi beban yang menindih batin kita. Sehingga kita tidak mampu bersukacita, kita tidak mampu bersyukur atas hidup kita. Saudara-saudara, kasih sayang Tuhan, sebagaimana yang disampaikan di dalam Mazmur yang kita baca tadi, saudara-saudara, membebaskan kita. Menarik sekali. Ayat yang terakhir itu menjadi alasan kenapa Allah menyayangi kita, katanya. Kenapa dia kemudian menjauhkan segala pelanggaran kita seperti timur dari barat? Sebab Allah tahu kita ini debu. Allah tahu kita ini debu. Luar biasa, saudara-saudara. Sebab itu, bergembiralah, bersukacitalah, saudara-saudara. Sebab Tuhan sayang kita. Kita yang cuma debu ini. Ada satu lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Kira-kira lagunya begini. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Bergembira, bersukacita, sebab kita disayang Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah Bapa yang lahir ke dunia di dalam diri Kristus, yang mau berkorban untuk kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sayangi kami. Bahkan Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, apabila kami hidup di dalam tekanan-tekanan, kami meragukan. Dengan demikian kami meragukan kasih sayang-Mu. Sebab itu Bapa, kami mau belajar mengingat terus kasih sayang-Mu sehingga ada kelegaan. Dan kami dapat menikmati hidup kami dengan penuh sukacita di dalam syukur senantiasa. Dalam keadaan-keadaan seperti ini ya Bapa, ketika sakit penyakit, ketika banyak kesusahan dialami oleh umat manusia. Tetapi kami mau terus bersukacita karena kami ada hidup di dalam kasih sayang-Mu. Dan dengan demikian kami tahu bahwa Engkau yang akan menolong kami untuk menghadapi berbagai liku di dalam kehidupan kami. Pada saat ini, kami ingin membawa saudara-saudara kami, mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah, baik yang terpapar COVID atau penyakit-penyakit yang lain. Demikian juga saudara-saudara kami, orang tua kami dalam usia yang lanjut. Kami teringat kepada beberapa saudara. Kami teringat kepada ibunda dari Pak Yohanes dan Lydia. Kami teringat kepada Ibu Lili Haryanto. Dan ada banyak lagi yang lain ya Bapak. Kami bawa mereka kepadamu karena Engkau adalah sumber kekuatan. Berikanlah kekuatan Bapa, berikanlah pengharapan. Dan terus kemauan untuk dapat menggapai kesembuhan. Karena Engkau senantiasa menolong setiap orang yang berharap kepadamu. Kami berdoa untuk para medis. Kami berdoa untuk semua upaya yang dilakukan oleh keluarga-keluarga. Menolong mereka yang sakit. Kiranya Bapa berkati. Kami berterima kasih untuk upaya-upaya dari pemerintah menggalakkan vaksinasi. Kiranya ini juga menjadi jalan di mana Tuhan menolong kami keluar dari kemelut ini.
Kami bawa kepadamu ya Bapa, mereka yang mengalami bencana, secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Kami tahu tidak ada satupun yang terjadi bagi kami, pada kami umat manusia, di luar pengetahuan. Dan kami tahu Engkau mengasihi mereka. Pertolongan sudah mulai diupayakan. Berikanlah kekuatan hati kepada mereka yang menjadi korban. Pengharapan bahwa Engkau akan mengirimkan pertolongan lewat banyak orang, secara khusus pemerintah kami. Tetapi dari gereja-gereja Tuhan, biarlah kami boleh menjadi saudara-saudara, bukan hanya di dalam sukacita, tetapi juga di dalam kesusahan. Bapa kami membawa kepadamu rencana-rencana baik pemerintah maupun gereja-gereja Tuhan. Biarlah Bapa, pada saatnya keadaan boleh menjadi lebih baik dan kami boleh beraktivitas lagi seperti dahulu kala. Demikian juga di gereja Tuhan, kami dapat menikmati persekutuan nanti, bersama-sama bertemu satu sama lain, bersekutu kepadamu di gereja Tuhan. Tuhan berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami juga pengharapan bahwa pada saatnya kami akan bertemu satu sama lain dan saling menguatkan, saling berbagi untuk pertumbuhan iman kepadamu. Bapa kami berterima kasih karena kami boleh menikmati akhir minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami mempersiapkan diri untuk dapat berbakti pada esok hari, walaupun pada umumnya kami hanya melalui online. Kami masing-masing dari rumah kami bawa kepadamu pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya bahwa dari dasar hati kami masing-masing, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami, dan Tuhan akan menolong kami untuk mengatasi semuanya. Terima kasih untuk boleh mendengarkan firman-Mu dan bersekutu pada pagi hari ini. Pada kali lain Tuhan akan ingatkan kami untuk mengambil bagian dalam persekutuan-persekutuan ibadah juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan seru doa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Sampai berjumpa kembali.